Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oktavia Ratijana, NIM 2019143586. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya, SPD MP. Materi yang pertama adalah materi yang berjudul pengertian kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang dilakukan dalam alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Kepramukaan itu adalah sistem pendidikan kepaduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sejarah kepramukaan. Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau lebih dikenal dengan Lord Baden-Powell merupakan orang yang pertama kali melapori gerakan pramuka atau kepanduan Boy Scout. Beliau adalah mantan tentara asal Inggris yang sejak kecil sangat senang dengan kegiatan di luar sekolah atau outdoor. Hanya merangkum pengalaman dalam latihan kepanduan yang menghasilkan suatu buku yang berjudul Shouting for Boy. Robert Baden-Powell lalu mendirikan suatu organisasi khusus untuk perempuan. Pada tahun 1918, beliau mendirikan organisasi Rover Scout untuk usia 16 tahun sampai 20 tahun. Kegiatan organisasi serta juga buku panduannya akhirnya mendapatkan perhatian di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Perkembangan pramuka di Indonesia terjadi 3 periode yang melalui masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan serta pasca kemerdekaan Indonesia. Pramuka di Indonesia lahir pada tahun 1961 merujuk pada Kapres RI nomor 112 tahun 1921 tanggal 5 April 1961 terkait panitia pembantu pelaksanaan pembentukan gerakan pramuka. Organisasi kepanduan ini lalu diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Tak lama sesudah Presiden RI memberikan anugerah Panji Gerakan Pramuka lewat Kapres RI nomor 448 tahun 1961. Sejak itu, tanggal 14 Agustus dianggap sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka serta diperingati setiap tahun sekali. Pramukaan di Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan suatu wadah atau organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia, dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Besar Rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah kelahiran Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu 1. Pidato Presiden atau mandataris di MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini disebut dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Terbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Akan anggaran dasar Gerakan Pramuka untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka untuk menjalankan tugasnya. Pada tanggal 20 Mei
adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun bagi gerakan pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini disebut dengan Hari Permulaan Tahun Kerja. Para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi gerakan pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini disebut dengan Hari Ikrar Gerakan Pramuka adalah pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1906. Penyampaian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan kurang jelas menurut Anda. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.